istilah sikap digunakan untuk merujuk pada evaluasi kita terhadap berbagai aspek dunia sosial, serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka kita terhadap isu, ide, orang, kelompok sosial, dan objek. Sikap bersifat ambivalen, atau bisa disebut ambivalensi sikap yang merujuk pada kenyataan bahwa evaluasi kita terhadap objek, isu, orang, atau kejadian tidak selalu secara seragam positif atau negatif. Contoh, saya menyukai coklat sebagai makanan penutup, tetapi coklat tidak baik untuk gigi. Pembentukan sikap. Pertama adalah pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah proses di mana kita mengadopsi informasi baru, bentuk tingkah laku, atau sikap dari orang lain. Dengan kata lain, banyak pandangan kita dibentuk saat kita berinteraksi dengan orang lain, atau hanya dengan mengobservasi tingkah laku mereka. Salah satu proses pembelajaran sosial adalah classical conditioning. Classical conditioning merupakan prinsip dasar psikologi bahwa ketika sebuah stimulus muncul berulang-ulang diikuti oleh stimulus yang lain, stimulus pertama akan segera dianggap sebagai tanda-tanda bagi munculnya stimulus yang mengikutinya. Dengan kata lain, ketika stimulus pertama terjadi, seseorang akan menduga stimulus kedua akan segera muncul. Contohnya adalah ketika seorang anak kecil melihat ibunya bermuka masam dan menunjukkan tanda-tanda tidak suka setiap kali ibunya menghadapi seseorang dari suku bangsa tertentu. Awalnya, anak tersebut bersikap netral terhadap seseorang dari suku bangsa tersebut dan karakteristik fisiknya. Setelah karakteristik ini dipasangkan dengan reaksi emosional negatif ibu beberapa kali, terjadilah classical conditioning. Kuis 1. Bagaimana konsep instrumental conditioning? Pembentukan sikap selanjutnya adalah faktor genetik. Salah satu kemungkinan faktor genetik adalah mempengaruhi watak, seperti kecenderungan pembawaan umum seseorang yang lebih positif atau negatif. Misalnya, seseorang yang cenderung lebih banyak memiliki mood positif mungkin cenderung mengekspresikan kepuasan kerja yang lebih tinggi, dimanapun ia bekerja. Faktor genetik tampaknya mempengaruhi banyak aspek tingkah laku sosial dan pemikiran sosial, mulai dari cara kita memilih pasangan sampai agresi. Terdapat 4 fungsi sikap. Pertama adalah skema. Skema merupakan kerangka kerja mental yang membantu kita untuk menginterpretasi dan memproses berbagai jenis informasi. Sebagai contoh, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kita memandang informasi yang mendukung sikap kita sebagai informasi yang lebih akurat dan meyakinkan daripada informasi yang bertolak belakang dengan sikap tersebut. Kedua adalah pengetahuan. Sikap yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan nilai-nilai utama kita atau keyakinan kita sebagai fungsi ekspresi diri atau identitas diri. Contohnya, jika memiliki pandangan politik yang liberal merupakan suatu hal yang penting bagi identitas diri Anda, maka penting bagi Anda untuk bersikap pro terhadap lingkungan, karena hal ini memungkinkan Anda mengekspresikan keyakinan utama Anda. Ketiga adalah harga diri. Sikap membantu kita untuk mempertahankan atau meningkatkan perasaan harga diri. Contohnya, banyak orang semakin percaya diri ketika sikap yang mereka miliki adalah sikap yang benar. Terakhir adalah mempertahankan ego. Mempertahankan ego dapat membantu orang untuk melindungi diri dari informasi yang tidak diinginkan tentang dirinya. Contohnya, banyak orang yang dengan keras menyatakan bahwa mereka menentang prasangka dan diskriminasi. Masuk ke dalam pembahasan sikap dan tingkah laku. Kapan sikap mempengaruhi tingkah laku? Melihat dari aspek situasi. Misalnya, Anda sedang berada di rumah makan Padang dengan sekelompok teman, dan ketika makanan tiba, ada sesuatu yang salah. Misalnya, Anda memesan rendang tetapi yang datang perkedel. Ketika pelayan bertanya, bagaimana semuanya, Anda dan teman-teman Anda menjawab, baik. Mengapa Anda tidak menyatakan reaksi Anda sebenarnya? Pertama, karena umumnya, masyarakat Indonesia segan untuk mengeluh terhadap hal-hal tertentu dan gak enakan. Kedua, jika Anda mengeluh, Anda harus menunggu lagi makanan yang sebenarnya tiba, dan tentunya memakan waktu yang lebih lama. Dalam konteks ini, hambatan situasi, situational constraint, menengahi hubungan antara sikap dan tingkah laku,
situasi ini mencegah sikap diekspresikan dalam tingkah laku yang tampak. Jadi situasi menyebabkan kamu melihat, dengan siapa kamu berbicara, bagaimana situasi sekitar, apakah efektif jika saya menyatakan sikap asli saya, dan masih banyak lagi yang Anda perlu pikirkan untuk mengekspresikan sikap Anda. Aspek yang menyebabkan kapan sikap mempengaruhi tingkah laku adalah aspek sikap itu sendiri. Misalnya, ada sebuah perusahaan kayu besar yang mendapatkan izin pemerintah untuk menebang pohon di dalam hutan nasional. Beberapa zona penebangan memiliki pohon raksasa kuno dan menjadi habitat makhluk hidup. Sebuah kelompok pecinta alam menentang penebangan ini dan dengan cepat bergerak untuk menghalangi kegiatan ini. Mereka bekerja sama dan membentuk cincin manusia pada setiap pohon tersebut. Taktik ini berhasil, banyak publisitas yang mendukung pencabutan kontrak dan pohon-pohon tetap aman. Faktor-faktor berdasarkan pengalaman langsung seringkali memberikan pengaruh yang lebih kuat pada tingkah laku daripada sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman tidak langsung atau pengalaman orang lain. Tampaknya, sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung lebih mudah diingat, dan hal ini meningkatkan dampak mereka terhadap tingkah laku. Hal ini disebut dengan attitude origins. Lalu, bagaimana sikap mempengaruhi tingkah laku? Bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah hasil dari proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urut-urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Hal ini disebut dengan teori tingkah laku terencana, Theory of Planned Behavior. Kedua yaitu bayangkan ada seseorang yang memotong jalur antrean di depan Anda dalam sebuah toko. Kejadian ini memicu sikap Anda terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut dan pada saat yang bersamaan, Anda paham bagaimana orang diharapkan untuk bertingkah laku dalam sebuah toko. Serentak, faktor-faktor ini mempengaruhi definisi Anda, persepsi, terhadap kejadian tersebut. Dia pikir dia siapa? Tidak tahu diri. Resistensi terhadap persuasi. Pertama adalah reaktansi. Apakah Anda pernah mendapatkan tekanan agar Anda mengubah sikap? Saat mereka melakukan hal tersebut, Anda mungkin merasa terganggu dan tidak senang. Sehingga, Anda tidak hanya menolak, tetapi Anda juga mundur dan mengadopsi pandangan yang berlawanan dengan pandangan yang ditawarkan oleh pelaku persuasi tersebut. Kedua adalah peringatan. Ketika kita mengetahui bahwa sebuah pidato, pesan yang terekam, atau tertulis yang dirancang untuk mengubah pandangan kita seringkali lebih tidak suka dipengaruhi oleh hal tersebut dibandingkan ketika kita tidak memiliki pengetahuan tersebut. Ketiga adalah penghindaran selektif. Sebuah kecenderungan untuk mengalihkan perhatian kita dari informasi yang kita hadapi saat itu. Teknik ini adalah salah satu cara di mana skema diarahkan untuk memproses informasi sosial, dan sikap seringkali beroperasi berdasarkan skema. Orang tidak hanya duduk di depan TV secara pasif menerima apa saja yang disampaikan oleh media. Sebaliknya, mereka mengganti saluran, mematikan suara pada saat iklan, atau sekedar mengalihkan perhatian ketika dihadapkan pada tayangan informasi yang berbeda dari yang diinginkan. Selanjutnya adalah pertahanan aktif. Mengabaikan atau menyaring informasi yang tidak sesuai dengan pandangan kita adalah salah satu cara untuk menolak persuasi. Tetapi, bukti yang ada menunjukkan bahwa selain bersikap pasif, kita juga menggunakan strategi yang lebih aktif untuk mempertahankan sikap yang kita miliki, yaitu melawan atau menyanggahnya. Kuis 2, berikan contoh dari Theory of Planned Behavior. Terakhir dari resistensi terhadap persuasi adalah bias asimilasi. Bias asimilasi adalah kecenderungan untuk mengevaluasi informasi yang berbeda dengan pandangan kita sebagai informasi yang kurang meyakinkan dan kurang dapat dipercaya daripada informasi yang konsisten dengan pandangan yang kita miliki. Begitulah konsep sikap pada manusia. Sikap dibentuk oleh faktor genetik dan pembelajaran sosial. Ada 4 fungsi sikap yaitu sebagai skema, sebagai pengetahuan, peningkatan harga diri, dan membantu untuk mempertahankan ego.
Sudah dibahas juga kapan dan bagaimana sikap mempengaruhi tingkah laku manusia. Serta yang terakhir adalah resistensi terhadap persuasi.